Halo netizen yang budiman, bagaimana kabarnya? Di minggu ini kita mendapatkan berita cukup mengagetkan, yaitu di mana nanti itu sembako bakal dipajakin. Bener nggak sih hal-hal kayak gitu perlu dipajakin? Ya, seperti kita ketahui, di minggu lalu ada berita bahwa nanti sembako itu bakal dipajakin. Bener nggak sih? Beruntung ternyata nggak. Yang dipajakin itu nanti bakalan sembako-sembako yang emang mahal gitu dan untuk konsumsi yang benar-benar eksklusif, misalnya daging wagyu atau misalnya beras yang mahal itu yang bakal dikenakan pajak lah. Ini yang menarik. Kenapa sih pemerintah begitu getolnya mencari pemasukan gitu? Nah, dari data yang saya dapatkan ya seperti ini, bahwa penerimaan pajak kita di tahun lalu itu cuma 84% dari target, yang dimana ya sekitar 1.335 triliun. Lah, sepertinya pemerintah sekarang ingin menggenjot agar sesuai targetnya gitu, dan sekarang sampai sampai di mana ya saya googling sih belum tahu. Kalau misalnya teman-teman tahu bisa tinggalkan komentar di bawah. Lah, ini menariknya. Ini adalah bukanlah hal yang baru, karena kenapa? Di tahun sebelumnya kalau misalnya teman-teman ketahui, pemerintah juga mencanangkan pajak juga kepada penggiat e-commerce atau penjual-penjual di e-commerce gitu. Tapi beruntung nggak jadi karena ada pandemi ini. Kalau misalnya nggak ada pandemi sih kayaknya bakalan dikenakan pajak gitulah. Apakah benar sih setiap barang yang kita perlu konsumsi itu dipajakin? Nah, ini yang menarik. Karena sebenarnya di Indonesia sendiri itu pajak kurang optimal karena sebenarnya kita itu nggak tahu, pemerintah itu nggak tahu sebenarnya pendapatan per orang itu berapa gitu. Kalau misalnya karyawan swasta, karyawan negeri kan udah ketahuan. Tapi kalau wira swasta itu nggak tahu gitu. Misalnya saya jualan apa ya, jualan barang-barang di e-commerce. Kalau misalnya saya bohongin pemerintah dan waktu lapor pajak tidak sesuai, bisa-bisa aja gitu. Dan karena pemerintah nggak tahu berdasarkan asas apa mereka ngecek apa pendapatan saya. Dan buat informasi buat teman-teman juga, GDP kita itu dihitungnya itu dari pengeluaran kita itu berapa dan melalui sensus. Jadi misalnya saya Hatta, kemudian ditanyain, pendapatanmu per bulan itu berapa sih? Nah ini kan lucu gitu. Karena kalau misalnya di negara-negara lain, negara-negara maju lain, itu dihitung dari jumlah pendapatannya berapa. Mereka bisa nge-track. Karena kenapa? Karena sesimpel bahwa negara nggak bisa nge-track pendapatan setiap orang itu berapa. Kok bisa terjadi? Ini sebenarnya simple jawabannya. Karena kenapa? Karena kita nggak punya unique identity gitu. Dimana misalnya saya bisa punya banyak KTP sehingga saya bisa memungkinkan punya dua rekening bank yang berbeda dengan KTP yang berbeda. Ini menjadi masalah. Kalau di luar, misalnya saya dulu tuh di Belanda, itu setiap orang punya unique ID gitu. Nah, dari situ bakal ketahuan sebenarnya kita itu harus keluar masuk uang itu berapa ketahuan. Bahkan ada cerita dulu itu ada orang Indonesia, dia tuh mendaftar sebagai pelajar, kemudian dia dapat harus masuk tiap bulan gitu dalam jumlah yang kurang lebih sama, didatengin sama orang pajaknya gitu. Ini harus apa gitu, ternyata dia jualan makanan. Itu ketahuan sampai segitunya. Jadi untuk solusi ini gitu ya jangan dipajekin. Konsumtif itu ya jangan dipajekin. Yang dipajekin itu kalau misalnya mau fokus mau majekin orang yang kaya kemudian berasaskan keadilan sosial, ya itu tadi dibenerin bahwa kita harus punya single identity gitu. Jadi setiap orang, misalnya orang kaya maupun kerjanya apapun itu, dia ketahuan sebenarnya pendapatan dia per bulan itu berapa, sehingga ngitung pajaknya enak gitu. Sekarang kan ya saya masukin berapa juga nggak bakal ketahuan gitu. Sesimpel misalnya saya sebar aja ke 10 bank, nge-track-nya gimana, misalnya kalau satu orang, misalnya ada 1 juta orang melakukan itu, ribet juga kan. Nah, seperti itu. Jadi, again, menurut saya benerin dulu lah, single identity kita, iktp kita dibenerin, habis itu kita baru ngomongin, penerimaan pajak, karena nggak bakalan selesai. Itu sih dari saya. Kamu punya pendapat lain? Seperti biasa, silakan tinggalkan komentar di bawah. Thank you for watching. Ciao.